Pengukuran itu adalah jantung dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bisa mengukur lebih teliti lagi, mungkin desimal berikutnya, ini akan memberikan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Kami juga berharap bahwa kami tidak sendirian di sini. Kami juga berharap bahwa ekosistem kalibrasi ini juga berkembang di Indonesia, sehingga muncul lab kalibrasi yang lebih banyak lagi. Dengan ekosistem ini, maka ini bisa mendorong ekonomi dalam bidang kalibrasi. Hai Sneezer, selamat datang di Ngobras SNI. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang dunia meteorologi atau ilmu pengukuran. Meteorologi memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari nih Sneezer. Di antaranya mulai dari pengukuran akurat itu bisa membawa kita memastikan keamanan produk yang kita gunakan, keadilan dalam transaksi jual beli, dan bahkan inovasi di bidang sains dan juga teknologi. Bersama saya Reza Ditya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelajahi dunia meteorologi untuk Sneezer semua, dan pastinya saya nggak sendiri. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Justinus Kristianto Widiwardono atau yang biasa akrab dipanggil Pak Kris nih. Beliau merupakan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Badan Standarisasi Nasional. Yuk langsung aja kita jelajahi bareng tentang dunia meteorologi bersama dengan Pak Kris. Hai Pak Kris, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Siap ya Pak, hari ini kita akan ngejelasin ke Sneezer semua tentang apa itu meteorologi nih Pak. Oke, siap. Oke. Langsung aja nih Pak, biar nggak terlalu panjang lebar saya basa-basinya. Langsung nih kita, mungkin Sneezer di luar sana udah sering dengar tentang standarisasi atau mungkin dengar akreditasi. Sekarang mungkin bisa lebih spesifik lagi nih Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak apa yang dimaksud dengan meteorologi itu Pak? Mungkin masih ada yang bingung nih Sneezer di luar sana gitu Pak. Yang pasti meteorologi itu bukan meteorologi. Oh iya, benar, masih ini banyak beda sekali ya. Jadi meteorologi adalah ilmu dan praktek juga terkait dengan pengukuran. Jadi ilmu ukur-mengukur lah, itu gampangnya gitu. Jadi katakanlah ya mengukur kan membandingkan suatu besaran dengan satuan ya. Kita biasa mengukur kertas ya. Oke. Terus apanya sih yang menarik itu? Itu. Oke, kalau kertas mungkin ini ya karena kepentingan kita sendiri. Benar Pak. Tapi oke, sekarang bagaimana dengan kalau kita mengukur baju, mengukur kain, lalu kemudian membuat baju. Nah, kalau kita salah ngukurnya, salah 1 senti, maka baju yang dihasilkan itu nggak akan enak dipakai. Benar. Nah kan, jadi sebenarnya kalau kita ingin tahu tailor yang bagus atau enggak, itu salah satu faktornya adalah bisa nggak dia mengukur dengan baik. Kalau dia bisa mengukur dengan baik, itu salah satu faktor mutu dari ininya. Lalu nanti terkait dengan perdagangan, apalagi nanti kan bisa jadi dispute kalau misalnya alat ukurnya itu tidak benar itu ya. Jadi itu adalah pengukuran. Tentunya tidak sederhana itu karena dalam pengukuran itu ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah ketidakpastian. Jadi setiap kali kita mengukur itu pasti ada ketidakpastian. Semakin teliti kita mengukurnya, maka ketidakpastiannya akan semakin kecil. Itu pertama. Yang kedua adalah ketertelusuran. Nah, ini yang digunakan untuk memastikan bahwa kalau kita mengukur, maka hasil pengukuran kita itu memang tertelusur kepada acuan atau referensi yang kita gunakan, khususnya ke sistem internasional. Jadi kalau sudah tertelusur, artinya kita sudah mengukur dengan benar. Ya, katakanlah begitu ya. Kurang lebih gitu ya Pak. Tadi Bapak udah sempat nyebutin nih Pak, meteorologi itu penting. Mungkin selain tadi terkait dengan perdagangan dan juga ketertelusuran pengukuran ke internasional, ada hal apa lagi sih Pak yang bikin meteorologi itu jadi penting nih Pak, khususnya untuk kita semua gitu? Oke, karena kita itu kan kalau mengambil keputusan atau menyimpulkan itu kan pastinya kan harus berdasarkan data. Iya, betul Pak. Nah, data itu bisa karena kita menghitung atau karena kita mengukur. Nah, jadi katakanlah kita ke dokter kan dokter akan mengukur mungkin tekanan darah kita, suhu kita. Betul, Pak. Mungkin dia akan kirim kita ke lab untuk mengukur kadar gula dan sebagainya. Coba bayangkan kalau hasil pengukurannya nggak pas. Nah, bisa-bisa diagnosanya keliru. Akibatnya mungkin treatmentnya juga akan keliru gitu. Jadi pengukuran ini menjadi penting untuk di sektor kesehatan.
Dan itu menjadi salah satu hal yang menjadikan layanan kesehatan itu menjadi lebih baik atau tidak itu tergantung dari hasil pengukuran alat kesehatan yang digunakan oleh suatu fasilitas kesehatan. Benar. Itu juga nanti juga di dalam perdagangan tadi ya sudah ya bisa menjadi dispute kalau itu. Lalu dalam industri, nah itu ini kaitannya dengan standar juga ya, standar dan penilaian kesehatan. Yeah. Kalau dalam standar itu kan suatu produk itu ditetapkan persyaratannya dalam bentuk parameter. Nah, kalau kita tahu bahwa suatu produk itu sesuai dengan standar kalau itu diukur, gitu. Yeah. Jadi kalau diukur kemudian dia sesuai dengan standar, artinya dia sudah memenuhi standar atau dia sudah mempunyai kualitas seperti yang diharapkan oleh si pemilik si pembuat produk tersebut. Gitu. Yeah. Jadi pengukuran itu menentukan kualitas. Nah kemudian juga terkait dengan inovasi, terkait dengan ilmu pengetahuan, maka pengukuran itu penting karena dan ini terkait dengan ilmu pengetahuan juga. Salah satu pemenang Nobel, Stephen Chu, itu pemenang Nobel Fisika tahun 97, dia pernah mengatakan bahwa pengukuran itu adalah jantung dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah fisika. Jadi kalau kita bisa mengukur lebih teliti lagi, mungkin desimal berikutnya, ini akan memberikan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan atau fisika. Jadi ini demikian pentingnya. Jadi kalau kita kenal GPS ya, GPS. Nah GPS itu bisa kita lakukan karena kita berhasil mengukur waktu sampai dengan menggunakan jam atom sampai 10 pangkat minimal 10 pangkat minus 13 detik. Kalau kita tidak bisa mengukur sampai segitu, kita nggak mungkin bisa menggunakan teknologi GPS. Benar. Itulah pentingnya pengukuran, terutama sekarang kita nanoteknologi ya, kita harus mampu mengukur sampai tingkat nanometer. Berarti secara nggak langsung tadi pengukuran itu ada di mana-mana ya Pak, di sekitar kita. Mungkin teman-teman sneezer semua belum sadar aja nih kalau ternyata banyak gitu di sekitar mereka. Tadi ada satu kata kunci nih Pak yang menurut saya agak sedikit mungkin menarik untuk kita gali lebih dalam nih Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang tentang ketertelusuran kesatuan internasional. Nah itu kurang lebih seperti apa sih Pak? Maksudnya biar teman-teman di rumah tahu juga kaitannya mungkin dengan SNSU BSN dengan kesatuan internasional seperti apa gitu Pak? Jadi pengukuran ya, hasil pengukuran itu tertelusur kalau dia sudah melalui kalibrasi yang tidak terputus ke acuan internasional. Jadi misalnya saya mengukur suatu panjang dengan menggunakan mikrometer. Nah, mikrometer saya ini kalau saya ingin mengatakan itu telusur, maka ini harus sudah dikalibrasi ke alat ukur yang lebih teliti lagi di lab kalibrasi yang sudah diakreditasi oleh CAN. Kenapa diakreditasi oleh CAN? Karena kalau diakreditasi oleh CAN, maka lab itu dia harus mengkalibrasi alatnya ke yang lebih tinggi lagi. Sehingga nanti ini akan memberi jaminan ketertelusuran tadi. Jadi alat saya sudah dikalibrasi ke lab kalibrasi sudah dikalibrasi lagi ke yang lebih tinggi, dan akhirnya secara nasional sudah dikalibrasi ke SNSU BSN sebagai National Meteorology Institute tertinggi di Indonesia. BSN sendiri nanti juga tertelusur lagi, dikalibrasi lagi ke internasional, sistem nasional atau dengan International Laboratory Comparison dengan negara-negara lain, sehingga itu untuk menunjukkan bahwa hasil pengukuran saya itu tertelusur ke sistem internasional. Berarti ibaratnya biar semua itu ketertelusurannya bisa tertelusur dengan baik itu dengan internasional ataupun dengan negara-negara lain gitu ya Pak ya. Nah ini tadi ini pertanyaan saya sendiri Pak sekarang. Kalau beberapa ilmu pengetahuan kan pasti ada beberapa perbedaan. Misalkan contohnya di biologi sendiri ada macam-macamnya. Nah kalau nggak salah tuh yang saya tahu nih Pak, nanti mungkin bisa Bapak jelasin juga. Di meteorologi itu kalau nggak salah ada kurang lebih ada 4 ya Pak. Ada meteorologi ilmiah, meteorologi legal, meteorologi industri. Ada 3 Pak. Nah mungkin itu bisa dikasih gambaran sedikit Pak buat netizen semua Pak. Kita bisa mengklasifikasikan dalam tiga bidang dia, meteorologi
ilmiah, metodologi legal, dan metodologi industri. Kalau metodologi ilmiah, karena namanya juga ilmiah ya, ini terkait dengan bagaimana mengembangkan dan kemudian memelihara metodologi yang ada di ini, yang paling tinggi biasanya gitu ya. Jadi pertama tentunya dia harus mendefinisikan dulu terkait dengan satuan dasarnya dulu. Jadi bagaimana mendefinisikan panjang, kilogram, detik, dan sebagainya. Nah, ini juga berkembang karena dulu ya sebelum konvensi meter itu dulu kita mendefinisikan kilogram itu sebagai 1 liter air, ya, massa 1 liter air. Tapi kemudian ini air yang mana nih? Kalau membuat air yang murni air doang itu susah sekali, mungkin hampir nggak mungkin. Jadi pasti ada kandungan di situ. Nah, jadi ini air yang mana? Nah, ini kesulitan pertama kalau kita mendefinisikan seperti itu. Sehingga kemudian dengan metodologi ilmiah tadi itu mencoba untuk menemukan definisi yang baru atau membuat pengembangan untuk melakukan pengukuran-pengukuran yang baru. Sehingga akhirnya kemudian definisinya diganti menjadi ada logam yang disimpan di Sevres yang beratnya atau massanya itu 1 kilogram, itu yang kemudian digunakan. Tapi kemudian dengan ininya waktu ternyata massa itu juga karena ada reaksi dengan kimia walaupun kecil itu ternyata berubah juga itu. Sehingga akhirnya tahun 2018 itu semua definisi itu tidak lagi berdasar pada artefak ya. Tidak ada benda, tetapi semua berdasarkan definisi. Jadi kita menggunakan konstanta-konstanta universal yang sudah diterima dalam ilmu pengetahuan. Misalnya konstanta Planck, kemudian kecepatan cahaya, kemudian muatan di dalam elektron dan sebagainya. Itu ada 7 dah. Itu semua kemudian sudah diterima. Walaupun realisasinya tidak semudah itu. Saat ini hanya baru beberapa negara maju yang mampu membuat untuk massa 1 kilogram itu. Jadi ya tentunya ini tetap akan terus berjalan. Itu yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Jadi memang ada penelitian di situ untuk mengembangkan cara baru atau metode baru, karena di SNSU BSN kami juga mengembangkan metode baru untuk misalnya mengukur suhu dalam suatu cavity. Nah, itu juga metode baru yang dikembangkan, itu termasuk bagian dari metodologi ilmiah. Nah, yang kedua adalah metodologi legal. Karena ada kata legal, ini artinya ini ada kaitannya dengan regulasi. Regulasi. Ya, jadi regulasi artinya pengukuran-pengukuran yang dilakukan dalam bidang metodologi legal itu ada dasar regulasinya. Dan ini biasanya karena terkait dengan bisa karena kepentingan orang banyak, misalnya dalam alat kesehatan, atau karena adanya transaksi perdagangan. Nah, disitulah ada aturan-aturan supaya pengukuran yang dilakukan itu memang ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi misalnya untuk alat-alat yang digunakan dalam transaksi itu alat timbangannya misalnya itu harus di tera. Kemudian untuk di SPBU, nah itu harus di tera juga, karena kalau tidak nanti kalau kurang kan yang rugi konsumen, tapi kalau kelebihan yang rugi si penjualnya kan. Nah, jadi untuk menghindari itu maka ada persyaratan atau regulasi yang harus dipenuhi. Yang kalau tidak dipenuhi itu bisa ada sanksi, apakah itu sanksi administratif atau sanksi yang lain. Lalu yang ketiga adalah metodologi industri. Ya. Betul. Nah, metodologi industri ini yang digunakan di industri. Dan ini sifatnya voluntary karena memang metodologi industri ini sangat berpengaruh terhadap mutu produk. Sehingga kalau tidak diterapkan oleh industri, yang rugi adalah industri itu sendiri. Gitu. Betul, Pak. Karena mutunya tidak mungkin bisa sesuai dengan kualitas atau standar yang sudah dia ini. Jadi itu kira-kira kira-kira perbedaannya ya, ada metodologi. Iya, betul. Ilmiah. Jadi tadi ada metodologi ilmiah, ada metodologi legal, ada metodologi industri. Walaupun perbedaannya itu
ada cukup signifikan, tapi itu semua saling berhubungan ya Pak. semuanya dan saling berhubungan mendukung ya Pak gitu. ya. Dan seperti yang tadi Pak Kris bilang, ketiga metrologi itu ada di sekitar kita loh. Mungkin kita nggak terlalu aware ya Pak, namanya masyarakat mungkin nggak terlalu aware gitu. Padahal itu semua ada di sekitar kita semua. Oke. Berikutnya tadi karena kita udah sempat bahas tentang ketertelusuran sampai level internasional gitu Pak. Mungkin boleh sedikit di-share nih Pak, apa aja sih Pak lembaga meteorologi internasional yang berkaitan dengan jaminan ketertelusuran pengukuran? Kan kalau nggak salah tuh ada beberapa macam ya Pak, yang saya tahu nih, karena saya sering dengar itu ada BIPM salah satunya Pak. Nah mungkin yang lainnya ada apa lagi sih Pak? Mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan juga gitu untuk kita semua. Oke, mungkin yang pertama BIPM dulu ya, karena ini organisasi ini didirikan di tahun 1875. Ini hasil dari konvensi meter pada saat itu, di mana salah satu artikelnya adalah mendirikan BIPM, karena BIPM ini yang nanti bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara standar internasional yang nanti itu kemudian menjadi ketertelusuran dari NMI atau National Meteorology Institute yang lain. Nah, anggota dari yang menandatangani ini adalah pada umumnya adalah NMI, jadi termasuk SNSU BSN adalah anggota daripada BIPM ini. Kemudian untuk sehari-hari tentunya harus ada yang mengawasi ya, ada yang mensupervisi. Ini namanya CIPM. Kalau BIPM tadi kan Biro Internasional untuk, sebenarnya dalam bahasa Prancis ya, untuk berat dan ukuran. Pounds and measures ya. Tapi kemudian kalau CIPM itu Komite Internasional untuk Berat dan Ukuran. Jadi ada komite yang mensupervisi BIPM. Lalu kemudian untuk keputusan-keputusan yang penting itu harus melalui CGPM. CGPM itu adalah konferensi umum untuk berat dan ukuran. Yang sidangnya itu 4 tahun sekali. Yang terakhir pada tahun 2022 yang lalu. Jadi next meetingnya adalah 2026. Itu BIPM dan yang penting juga di BIPM ini dia mengkoordinasikan kerjasama internasional, termasuk juga dia memberikan layanan untuk ketertelusuran tadi, untuk kalibrasi, terutama untuk alat-alat yang memang sangat tinggi ininya akurasinya. Dan juga dia menyimpan database tentang kemampuan pengukuran dan kalibrasi dari anggotanya. Nah, itu namanya KCDB. Dan itu ada di website, kita bisa melihat kemampuan dari masing-masing negara itu berapa sih jumlah CMC. CMC itu capability and measurement capability. Jadi kemampuan pengukuran dan kalibrasi. Indonesia berapa? Ada 148. Wow, 148. Karena untuk satu ini kan ada range-nya ya, sehingga jumlahnya bisa banyak. Tetapi negara yang lain ada juga yang ratusan, tapi ada juga yang mungkin hanya puluhan. Karena itu semua tergantung dari kebutuhan kita. Tergantung kebutuhan. Mungkin saat ini kita belum banyak industri kita yang sangat advance, sehingga kita belum perlu untuk sampai ke level yang sangat tinggi akurasinya. Tapi saya yakin nanti suatu saat kita pasti akan sampai ke tahap sana dan kita pasti memerlukan pengukuran-pengukuran yang mampu mengukur sampai pada level-level yang sangat akurat. Itu BIPM. Nah, di BIPM juga ada namanya ILC ya, International Laboratory Comparison, karena itu salah satu cara untuk mengetahui kemampuan masing-masing anggota. Itu caranya dengan dibandingkan hasil pengukuran dari masing-masing anggota. Hanya karena di BIPM itu anggotanya sudah ada 64 plus 36 yang associate, maka kalau dilakukan di seluruh anggota ini akan makan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu ILC atau Internal Laboratory Comparison itu biasanya dilakukan di level regional. Jadi di masing-masing regional itu ada Regional Meteorology Organization atau RMO. Nah, di Asia Pasifik itu namanya APMP. Kalau di Eropa misalnya itu ada Euramet. Kalau di Afrika itu ada Afrimet. Kalau mungkin daerah yang dulu Uni Soviet sekarang udah pecah. Nah, itu ada namanya COMET. Di Timur Tengah ada GulfMet. Di Amerika juga ada organisasi regional juga. Jadi hasilnya dilakukan di regional, sehingga itu akan lebih sedikit
tetapi ini tetap tertelusur ke internasional juga, sehingga kalau kita lolos baru kemudian kita bisa masuk ke dalam KCDB. Nah itu, jadi kita juga aktif di terutama justru di Asia Pasifik ini, karena ini kuncinya di situ malah. Jadi kita aktif di situ. Nah untuk mendapatkan CMC ini, setelah kita lolos CMC, itu ada namanya peer review. Nah jadi untuk melihat mereview ini kemampuan kita lagi. Dan tapi selain review itu, kita juga harus dilihat juga mengenai sistem mutunya, manajemen mutunya. Dan ini ada 3 cara. Kita bisa langsung direview oleh dari APMP, atau bisa melalui ISO 9001, atau diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yang sudah MLA. Sudah MLA ya. Nah, kita menempuh jalur yang akreditasi CAN, karena CAN sudah MLA, sehingga kita untuk sistem manajemennya di review oleh CAN, tetapi untuk teknis pengukurannya direview oleh NMA yang lain. Jadi itu cara kerjasama. Itu yang tadi ya, yang ilmiah dan industri lah ya. Tetapi untuk yang legal, nah ini ada sendiri nih, karena di situ ada regulasinya kan, maka perlu ada organisasi tersendiri. Yang satu internasionalnya adalah OIML, Organisasi Internasional untuk Legal Metrologi. Lalu di Asia Pasifiknya juga ada namanya LMF, jadi Asia Pasifik Legal Metrologi Forum. Kalau APMP Asia Pasifik Metrologi Program, kalau ini Asia Pasifik Legal Metrologi Forum. Jadi ini organisasi yang langsung bergerak di bidang metrologi. Berarti istilahnya untuk di Indonesia itu lewat SNSU BSN, seperti apa? Terus berarti di Asia Pasifik ada lagi nanti, lalu level internasional lainnya itu tadi kalau tadi dari yang Bapak sebutkan itu berarti ada BIPM, lalu ada OIML, terus tadi yang sama tadi Bapak sebutkan juga terkait akreditasi laboratorium, itu ILAC ya Pak kalau nggak salah itu kan tadi terkait lembaga-lembaga yang mendukung ketertelusuran, berarti itu yang secara tidak langsung BSN sudah bekerja sama berkaitan gitu ya Pak. Nah sekarang kita agak geser dikit nih Pak, kalau tadi terkait ketertelusuran ke internasional. Selain itu, yang kita tahu kan metrologi ini berperan untuk banyak hal di aspek kehidupan kita ya Pak. Nah, salah satunya itu terkait tentang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu kira-kira ada nggak sih Pak peran metrologi di situ gitu? Soalnya mungkin selama ini kan orang-orang dengar tujuan pembangunan berkelanjutan tuh mungkin dengarnya dari sisi terkait ekonomi aja atau dari sisi kesehatan aja misalnya gitu. Nah dari metrologi sendiri itu seperti apa Pak? Gitu. Ya sustainability itu isu yang semakin lama menjadi semakin penting karena memang isu ini penting karena kita punya sumber daya yang terbatas, kita hanya hidup di satu planet ya, planet bumi. Jadi kita perlu mengelola sumber daya ini dengan lebih bijaksana, sehingga kita perlu mengedepankan sustainability atau berkelanjutan. Nah, ada 3 aspek dalam sustainability. Pertama adalah ekonomi, kemudian sosial, dan kemudian lingkungan. Jadi kalau pembangunan berkelanjutan pasti ada 3 hal itu ya, yang harus di-address ya. Dan tentunya metrologi punya peran penting di ketiga aspek itu. Kalau terkait dengan ekonomi, tentunya dengan semakin mampu kita mengukur secara lebih precise, maka jumlah sumber daya yang kita gunakan di dalam proses produksi itu menjadi semakin lebih hemat lagi. Dan kemudian juga metrologi akan mendorong kemajuan teknologi, yang dimana teknologi juga akan mampu untuk lebih efisien lagi, termasuk juga pengukuran energi. Berapa sih konsumsi energi kita? Nah, kalau kita bisa mengukur dengan lebih tepat, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal misalnya pengembangan sumur-sumur baru itu akan bisa lebih baik lagi, lebih tertata dengan lebih baik. Termasuk juga pengembangan energi yang baru dan energi terbarukan. Ya. Nah, itu
akan bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu dari sisi katakanlah sosial itu kan ada kaitannya dengan kesehatan. Betul. Tentunya kalau kita bisa mampu mengukur hal-hal yang terkait dengan kesehatan melalui alat kesehatan yang sudah terkalibrasi, maka layanan kesehatan akan menjadi lebih baik. Kemudian juga terkait dengan makanan juga begitu. Kalau kita bisa mampu mengukur kandungan gizi dalam makanan, maka kita bisa mampu memberikan makanan yang sehat bagi generasi muda kita, sehingga kita bisa menjauhkan dari katakanlah stunting misalnya, karena kita mampu mengukur makanan-makanan yang memang memiliki gizi yang tinggi. Termasuk juga ini kaitannya dengan iklim juga ya. Jadi dengan adanya pengukuran iklim, cuaca dan sebagainya, ini bisa menjadi masukan bagi apakah itu para petani dan sebagainya pada saat mereka melakukan penanaman padi, penanaman pangan, lalu panen dan sebagainya, sehingga mereka bisa memplanning dengan lebih baik lagi, sehingga ini pada akhirnya bisa mendukung ketahanan pangan kita. Dan terkait lingkungan, ini juga penting. Kita sekarang sedang berusaha untuk melawan climate change ini. Isu yang sangat mengurangi climate change mungkin Pak, dampak climate change mungkin ya Pak. Khususnya kita perlu bisa mengukur seberapa besar sih ini kita emisi kita ya. Emisi. Nah, tentu kan harus diukur dengan tepat ini. Karena kalau tidak, bagaimana nanti kita bisa mempertanggungjawabkan hasil pengukuran kita ke internasional misalnya itu. Nah, untuk mendukung hal ini di SNISU BSN kita sudah mampu membuat certified reference material untuk CO2 di dalam N2 nitrogen. Artinya apa? Artinya alat-alat yang digunakan untuk mengukur kadar karbon dioksida dalam ini, karena karbon dioksida itu kan elemen penting dari gas rumah kaca, itu bisa dikalibrasi, kemudian juga bisa menggunakan CO2 dalam N2 yang diproduksi tadi untuk menjadi acuan, sehingga pengukurannya bisa menjadi lebih akurat. Jadi dengan bisa menjadi lebih akurat, maka kita bisa memberikan masukan kepada policy decision maker untuk mengambil kebijakan yang paling tepat, termasuk juga kalau nanti terkait dengan perdagangan karbon ya, kalau ini sudah dimulai. Nah, tentunya nanti itu menghindari dispute di dalam perdagangan karbon, sehingga perdagangan karbon ini bisa dilakukan dengan lebih fair. Jadi kita punya alat ukur yang memang traceable ya, yang bisa diandalkan gitu. Termasuk juga kita juga terkait dengan masih lingkungan, kita juga punya CRM, ini baru tahun ini launchingnya, itu untuk kandungan di dalam air sungai. Ini bisa digunakan nanti untuk mengukur kadar kandungan di dalam air sungai kita. Ini bisa sehingga bisa menjadi akurasinya bisa lebih baik lagi. Tadi ada yang menarik nih Pak, kayaknya topik terkait certified reference material tadi itu nanti bisa kita bahas di podcast berikutnya kali ya Pak, biar bisa dibahas lebih dalam lagi gitu kan, biar bisa lebih jelas lagi gambarannya terkait topik tersebut gitu Pak. Boleh ya Pak, nanti kita undang lagi berikutnya. Nah, sekarang kita akan sedikit bergeser lagi nih Pak. Nih kalau tadi kita udah nanya soal terkaitan dengan keputusan internasional, lalu juga kita sudah bergeser ke tentang keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekarang yang saya tahu nih Pak, nanti kan sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Hari Meteorologi Sedunia pada tanggal 20 Mei nanti nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa kasih cerita sedikit gitu Pak, pengantar untuk netizen semua tentang apa sih Hari Meteorologi Sedunia itu, mungkin dulu apa sejarahnya atau mungkin apa kontribusi ataupun yang dilakukan BSN nanti untuk acara di Hari Meteorologi Sedunia gitu Pak. Jadi 20 Mei tahun 1875 ini merupakan hari yang bersejarah, karena pada hari tersebut ada 17 negara pertama yang
menandatangani konvensi meter. Kami ini meter convention ya. Jadi perjanjian untuk konvensi meter, dan memang latar belakangnya adalah karena pada saat itu memang sedang ada revolusi industri ya. Jadi ada kemajuan-kemajuan ini yang memang memerlukan pengukuran yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, perdagangan internasional juga mulai berkembang sehingga perlu ada kesamaan mengenai alat ukur yang digunakan atau satuan yang digunakan. Karena pada saat itu kita tahu bahwa untuk mengukur panjang misalnya itu ada yang menggunakan kaki, menggunakan mil. Mil pun ada mil laut dan mil yang biasa, itu juga berbeda ya. Kemudian ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan depa, ada yang menggunakan kubit dan sebagainya. Nah, untuk supaya masalah ini tidak menjadi lebih kompleks, maka diperlukan kesepakatan dari negara-negara. Diharapkan negara-negara semua itu bisa sepakat menggunakan satuan ukur yang sama, sehingga kemudian menggunakan acuan atau referensi yang sama atau standar internasional yang sama, sehingga perdagangan ini bisa menjadi lebih lancar. Dan yang kedua, ini bisa mendukung perkembangan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju lagi ya. Itu latar belakangnya, sehingga kemudian ada 17 negara yang kemudian menandatangani konvensi meter, dan ini terus berkembang sampai sekarang sudah ada 64 negara yang menjadi member states dan 36 negara yang menjadi associate members, dan ini merepresentasikan lebih dari 95% ekonomi dunia lah. Indonesia sendiri menandatangani konvensi meter ini tanggal 30 September tahun 1960. Sehingga kita sekarang sudah menjadi anggota dari konvensi meter itu. Jadi itu latar belakang kenapa 20 Mei itu sejak tahun 1960 sebenarnya. Itu kemudian diperingati sebagai Hari Meteorologi Dunia. Dan tahun lalu itu UNESCO itu sudah mengakui 20 Mei sebagai tanggal internasional untuk meteorologi dunia. Jadi ini sudah diakui oleh UNESCO, sehingga harapannya tentunya dengan pengakuan ini kita bisa melakukan peringatan ini ke dunia pendidikan, ke dunia ilmiah dan sebagainya, sehingga lebih banyak lagi pemahaman terhadap meteorologi yang pada gilirannya nanti tentunya ini harapannya meteorologi juga semakin meningkat ini. Yeah. Nah, sekarang nih untuk peringatan Hari Meteorologis Dunia di Indonesia nih Pak, khususnya di SNS UBSN gitu ya. Tahun ini tuh kira-kira akan ada peringatan seperti apa, atau mungkin ada apa yang sudah disiapkan oleh SNS UBSN untuk menyambut Hari Meteorologis Dunia di Indonesia tahun ini nih Pak? Ya, SNS UBSN setiap tahun memang melakukan peringatan Hari Meteorologi Dunia. Tahun ini dari OEML dan BIPM sepakat temanya sama, yaitu We Measure Today for Sustainable Tomorrow, atau kira-kira kita mengukur hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan, kira-kira ini. Jadi memang poinnya adalah sustainability atau keberlanjutan tadi. Nah, untuk tanggal 20 Mei ini BSN bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan itu akan menyelenggarakan seminar nasional. Nah, temanya memang terkait dengan sustainability. Tema kita adalah penguatan infrastruktur meteorologi dalam mempercepat transformasi ekonomi dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif dan berkelanjutan. Jadi di situ nanti selain dengan Kementerian Perdagangan nanti ada pembicara juga dari Kementerian Perindustrian juga. Jadi kalau tentunya BSN juga akan ada speaker dari BSN juga, SNS BSN di situ. Tentunya yang akan dijabarkan adalah bagaimana sustainability didukung dengan meteorologi ilmiah dan teknis serta layanan-layanan dari SNS BSN yang bisa kita tawarkan. Kalau tentunya dari Kementerian Perdagangan akan melihat dari aspek meteorologi legal, bagaimana mendukung perdagangan yang inklusif, perdagangan yang melindungi lingkungan. Nah, itu yang akan dijabarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan Kementerian Perindustrian tentunya karena dari perindustrian dia lebih pada industri yang industri hijau yang
memperhatikan aspek lingkungan. Jadi selain simulasi nasional, kami dari BSN dan dari Kementerian Perdagangan itu juga mengadakan kompetisi desain alat ukur untuk siswa SMA, SMK maupun dari madrasah aliyah. Kenapa kok kenapa kok anak SMA gitu Pak yang disasar Pak? Ya, karena kita tahu bahwa yang sekarang masih SMA itu mungkin 10-20 tahun lagi itu yang akan menjalankan negara ini. Jadi itu adalah next generation kita, sehingga alangkah baiknya sejak dini kita sudah kita berikan awareness mengenai masalah meteorologi, karena ini akan sangat penting pada saat nanti mereka sudah berkarya di dalam masyarakat dan negara. Jadi itu kenapa kami memilih targetnya adalah anak-anak di kelas menengah. Tetapi tentunya tidak hanya itu. Untuk para praktisi meteorologi, nah kami juga menyediakan atau memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan tulisan ilmiah terkait dengan meteorologi. Jadi apa itu bisa meteorologi ilmiah atau apa yang mereka lakukan sehari-hari, nah itu bisa mereka tulis. Dan nantinya yang terbaik itu akan kami terbitkan di dalam majalah BSN, yaitu majalah instrumentasi BSN. Berarti di World Meteorology Day tahun ini berarti BSN bersama dengan Kementerian tadi Perdagangan, lalu juga Perindustrian dan juga tadi ada organisasi nasional ya Pak. Berarti ini mengajak semua pihak ya Pak, kurang lebih kan dari anak SMA juga diajak untuk berperan gitu kan, karena kan nanti kedepannya kan nggak bisa kita pungkiri masa depan kita akan diteruskan oleh generasi muda ya Pak. Jadi biar istilahnya biar ada keberlanjutan gitu ya Pak, nggak cuma nanti istilahnya berhenti di kita yang sekarang ini aja gitu ya Pak. Nah mungkin sedikit bukan kesimpulan, mungkin sedikit penutup nih Pak. Harapan Bapak nih sebagai Deputi Standar Nasional Satuan Ukuran BSN yang mengawal meteorologi di Indonesia nih ya Pak. Harapan Bapak nih entah tentang meteorologi ke depannya atau tentang BSN ke depannya. Karena kan seperti yang kita tahu tadi SNSU BSN ini merupakan salah satu National Meteorology Institute di Indonesia gitu kan, yang istilahnya yang membawa nama Indonesia di mata dunia gitu istilahnya. Nah, apa harapan Bapak mungkin Pak? Ya. Tentunya harapan saya pribadi ya di Deputi SNSU ini bisa memberikan layanan yang terbaik. Jadi kami bisa mengembangkan layanan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder kami, karena tentunya kalau kita membuat layanan kemudian ini tidak digunakan, ya ini akan waste of resources. Tapi itu tadi harapan kami mencoba untuk membuat layanan meteorologi, dan harapannya ini yang digunakan oleh stakeholder, apakah itu lab kalibrasi, lab pengujian maupun industri, untuk digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat mereka. Dan tentunya kami juga berharap bahwa kami tidak sendirian di sini. Kami juga berharap bahwa ekosistem kalibrasi ini juga berkembang di Indonesia, sehingga muncul lab kalibrasi yang lebih banyak lagi. Karena dengan ukuran Indonesia ini, maka industri yang memerlukan kalibrasi alat itu akan sangat besar, dan ini tidak mungkin hanya dilayani oleh SNSU BSN, tetapi harapan kami ada lab-lab kalibrasi yang mungkin untuk level tingginya mengkalibrasi ke kami, tapi mereka bisa melayani untuk level yang lebih sekunder atau untuk alat kerja. Jadi lab penguji bisa ke mereka, industri bisa ke mereka, dan harapannya dengan ekosistem ini maka ini bisa mendorong ekonomi dalam bidang kalibrasi ini. Jadi itu harapan saya, dan ini bisa mendorong, tentunya pada saatnya akan mendorong industri untuk bergerak lebih cepat lagi untuk mengakselerasi pembangunan dan transformasi ekonomi tadi. Berarti
semoga yang diharapkan bisa tercapai ya Pak. Maksudnya mungkin ini nggak butuh waktu mungkin butuh waktunya nggak cepat gitu. Mungkin butuh waktu agak lama, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, dengan adanya kerjasama, koordinasi dengan pihak-pihak terkait bisa membantu ini supaya bisa terjadi lebih cepat dan lebih baik lagi ya Pak. Iya, Semoga. itu. Oke, Sneezen, nggak terasa nih, itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Pak Kris terkait tentang meteorologi dan pentingnya pengukuran untuk masa depan berkelanjutan. Dari pembahasan bersama Pak Kris tadi, kita setelah memahami nih bahwa meteorologi bukan sekedar ilmu pengukuran, tapi merupakan fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari kesehatan hingga perlindungan lingkungan dan juga terkait perdagangan yang adil hingga inovasi teknologi. Ternyata meteorologi itu mengcover banyak aspek di sekitar kita yang nggak kita sadari. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, World Meteorology Day adalah momen yang tepat untuk merayakan prestasi meteorologi global dan memperkuat kesadaran akan pentingnya pengukuran yang akurat dalam memandu langkah-langkah kita menuju pembangunan berkelanjutan. Inisiatif yang diadakan oleh Badan Standarisasi Nasional dan Ditmed Kemendak dalam menyambut peringatan World Meteorology Day tahun ini, seperti seminar nasional, kompetisi, tadi ada kompetisi desain ya Pak, desain alat ukur, dan juga ada call for paper ya Pak yang mengajak generasi muda dan juga praktisi meteorologi untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memajukan meteorologi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan memperkuat infrastruktur meteorologi, kita dapat memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan Indonesia selaras dengan standar internasional. Itu yang penting ya Pak ya. Nah, dan pada gilirannya nanti akan mendukung upaya menuju ekonomi dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Wah, ternyata banyak juga ya yang sudah disiapkan oleh BSN bersama dengan Kementerian Perdagangan untuk World Meteorology Day tahun ini. Mulai dari seminar nasional, lalu ada lomba desain untuk generasi muda, sampai ke call for paper untuk praktisi meteorologi di Indonesia. Nah, untuk Sneezen yang penasaran tentang hari puncak World Meteorology Day tahun ini, langsung aja cek media sosial BSN ya. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi tambahan, khususnya terkait layanan SNSU BSN, bisa follow juga Instagram SNSU BSN di @snsubsn. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Kris telah bergabung bersama kami di Ngobrol SNI kali ini. Saya Reza Ditya pamit. Salam Bangga memakai SNI.